Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliafni dari kelas PGSTB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan konsentris dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Adapun latar belakangnya yaitu salah satu teori yang menjadi pijakan pengembangan kurikulum di Indonesia adalah teori strategi Trikon yang dikemukakan pertama kali oleh tokoh pendiri pendidikan di tanah air kita yakni Ki Hajar Dewantara. Strategi Trikon tersebut meliputi konvergensi, konsentris, dan kontinuitis. Bab ini melihat lebih dalam tentang bagaimana teori konsentris tersebut dalam pengembangan pendidikan kita yang intinya melihat bahwa aspek budaya bangsa menjadi domain yang digali dalam mengembangkan kurikulum. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas, yang pertama, bagaimana landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, bagaimana pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Yang ketiga, bagaimana kurikulum multikultural masa mendatang. Dan yang keempat, bagaimana pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Bagian A yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum net and marketable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Taba 1962. Di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik ekonomi, Ki Hajar Dewantara 1936 dan 1945 dan 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Prince 1993-15 menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum is a construct of that culture. Bagian B, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam motto nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau Bina berbeda, banyak, tunggal, dan satu. Pernyataan ini diakui pula oleh seorang ahli sejarah India berbangsa Amerika, Wolpert 1965-7, yang mengatakan bahwa masyarakat India adalah more pluralistic in every respect than any other on earth, perhaps Indonesia. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memerhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah salah satu keharusan yang tak dapat diabaikan. Kemudian bagian C yaitu kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan atau pendekatan model evaluasi hasil belajar. Pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, pengembangan kurikulum sebagai dokumen berkenaan dengan kepurusan tentang informasi dan jenis dokumen yang akan. Kemudian bagian D, pengembangan kurikulum sebagai ide.
Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diperlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena itu, pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. Kemudian bagian E yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuannya yaitu agar kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengembang kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian bagian F yaitu pengembangan kurikulum sebagai proses. Sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat merupakan kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap, serta kemauan guru terhadap kurikulum multikultural akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum sebagai proses. Kemudian ada pun kesimpulan, yaitu kurikulum yang menggunakan pendekatan pengembangan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa, dan kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.